Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Korey Alapsi dari Prodi Perpajakan. Di sini saya akan membahas sebuah materi yang cukup menarik, yaitu mengenai pemungutan PPh pasal 21 final dan pasal 26 bagi SPLN. PPh pasal 21 final. PPh 21 final adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, bendahara, pemerintah, atau pihak lain yang membayarkan penghasilan kepada orang pribadi, di mana pajak yang dipotong bersifat final, yang artinya tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan lagi dalam perhitungan pajak tahunan atau SPT tahunan. Kemudian, siapa saja sih yang dikenakan PPh pasal 21 final? Yang pertama ada pegawai harian, lepas atau tidak tetap. Jika penghasilan per hari kurang dari 450.000 dan akumulasi dalam sebulan tidak melebihi 4.500.000. Yang kedua ada penerima honorarium, uang saku atau imbalan lain dari kegiatan tertentu, seperti peserta pelatihan, seminar, lomba, workshop, dan sejenisnya. Petugas sensus, anggota pemilihan KPPS, atau kegiatan proyek pemerintah. Yang ketiga, ada tenaga ahli tertentu, misalnya artis, pembicara, atau atlet, dalam kegiatan yang pajaknya dipotong langsung oleh penyelenggara dengan tarif final tertentu. Yang keempat, ada uang pesangon, uang manfaat pensiun atau tunjangan hari tua yang diterima sekaligus dalam tarif final sesuai Peraturan Perpajakan Nomor 68 Tahun 2009. Selanjutnya, tarif PPh pasal 21 final. Untuk tarif PPh 21 final, yaitu untuk uang pesangon adalah penghasilan bruto 0 sampai dengan 50 juta dengan tarif 0%. Penghasilan bruto 50 juta sampai 100 juta dengan tarif 5%. Penghasilan bruto dari 100 juta sampai 500 juta dengan tarif 15%. Penghasilan bruto di atas 500 juta dengan tarif 25%. Kemudian, tarif pajak penghasilan final PPh pasal 21 atas uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau THT atau JHT, jaminan hari tua, adalah penghasilan bruto sampai dengan 50 juta dengan tarif 0%, penghasilan bruto di atas 50 juta dengan tarif 5%. Kemudian, untuk contoh soalnya yaitu ada PT Jaya Sentosa menyelenggarakan undian berhadiah dengan hadiah utama berupa 1 unit mobil seharga 300 juta. Hadiah tersebut dimenangkan oleh Pak Sigit. Pertanyaannya, berapakah PPh pasal 21 final yang harus dipotong oleh PT Jaya Sentosa atas hadiah tersebut? Untuk penyelesaian yang dicari, tarif PPh pasal 21 final untuk hadiah undian adalah 25% dari bruto hadiah. Perhitungannya 300 juta dikali 25% sama dengan 75 juta. Jadi PPh 21 final yang harus dipotong dan disetor oleh PT Jaya Sentosa adalah 75 juta. Selanjutnya, untuk contoh yang lain ada Bapak Budi, seorang karyawan yang di PHK, menerima uang pesangon sebesar 150 juta yang dibayarkan sekaligus. Berapakah PPh 21 final yang harus dipotong oleh perusahaan? Untuk penyelesaiannya, sesuai dengan ketentuan perpajakan, pesangon yang dibayarkan sekaligus dikenai PPh pasal 21 final dengan tarif progresif. Yang pertama, penghasilan bruto 0 sampai dengan 50 juta dengan tarif 0%. Penghasilan bruto di atas 50 juta sampai dengan 100 juta dengan tarif 5%. Penghasilan bruto di atas 100 juta sampai 500 juta dengan tarif 15%. Kemudian, untuk perhitungannya, lapisan pertama
0%. 50 juta dikali 0% sama dengan 0. Lapisan kedua 5%. Dalam kurung 100 juta dikurang 50 juta dikali 5%, yaitu 2.500.000. Lapisan ketiga 15%, dalam kurung 150 juta dikurang 100 juta dikali 15%, sama dengan 7.500.000. Total PPh pasal 21 final yaitu 0 ditambah 2.500.000 ditambah 7.500.000 sama dengan 10 juta. Jadi, PPh pasal 21 final yang harus dipotong dari uang pesangon Bapak Budi adalah 10 juta. Kemudian, PPh pasal 26 bagi SPLN. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak luar negeri atau SPLN dari sumber yang berasal dari Indonesia. Kemudian, subjek pajak luar negeri atau SPLN. Untuk SPLN dibagi menjadi dua, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan yang kedua ada badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia serta tidak memiliki bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Kemudian, objek PPh pasal 26. Penghasilan dari Indonesia yang dikenai PPh 26 yaitu ada dividen, bunga dan diskon, royalti dan sewa, imbalan jasa, honorarium, hadiah, premi asuransi ke luar negeri, laba setelah pajak dari BUT yang dikirim ke luar negeri, penghasilan dari penjualan saham atau harta di Indonesia. Kemudian, untuk tarif pasal 26 yaitu ditentukan berdasarkan jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN dan adanya perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B Tax Treaty antara Indonesia dengan negara berdomisili WPLN. Secara umum, tarif yang berlaku adalah 20% dari jumlah bruto. Berlaku untuk sebagian besar jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa. 5% dari harga jual berlaku untuk penjualan atau pengalihan saham dan harta lainnya di Indonesia. Tarif berdasarkan tax treaty, tarif yang berlaku dapat menjadi lebih rendah dari 20%, sesuai tarif yang diatur dalam tax treaty. Jika WPLN merupakan wajib pajak di negara yang memiliki tax treaty dengan Indonesia dan syarat penerapan tax treaty dapat terpenuhi, salah satu syarat penerapan tax treaty adalah adanya surat keterangan domisili atau SKD WPLN. Kemudian, cara menghitung PPh pasal 26. PT ABC yang merupakan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar 120 juta kepada Mr. U yang merupakan wajib pajak di negara Singapura. Mr. O tidak dapat memberikan SKD WPLN sehingga syarat penerapan tax treaty tidak dapat terpenuhi. PT ABC berkewajiban untuk memotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari nilai royalti yang dibayarkan kepada Mr. O. Untuk PPh pasal 26 yaitu 20% dikali penghasilan bruto. Ya, sama dengan 20% dikali 120 juta. Yang hasilnya 24 juta. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan adalah pemungutan PPh pasal 21 final dan pasal 26 bagi subjek pajak luar negeri merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap penghasilan yang bersumber dari Indonesia, baik yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri, dikenain pajak secara adil dan efisien. PPh pasal 21 final dikenakan kepada orang pribadi dalam negeri atas penghasilan tertentu dengan sifat final. Sedangkan PPh pasal 21 dikenakan kepada pihak luar negeri atas penghasilan dari Indonesia
dengan tarif umum 20% atau sesuai perjanjian P3B. Keduanya dipungut oleh pihak pemberi penghasilan, disetor, dan dilaporkan tepat waktu untuk menjamin kepatuhan serta mendukung peningkatan penerimaan negara. Baik, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kekurangan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.